Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume kelima chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang Akane dan juga Ming yang akan melawan iblis tingkat tinggi, yaitu Count Impaler. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, pertarungan antara Akane dan juga Ming melawan Count Impaler dan juga 7 pasukan tengkoraknya masih terus berlangsung. Tetapi Akane dan Ming memutuskan untuk membagi musuh mereka. Akane akan melawan Count Impaler, sedangkan Ming, dia akan melawan 7 pasukan tengkorak. Di sisi lainnya, Ming saat ini sedang berhadapan dengan 7 pasukan tengkorak. Lalu Ming pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir suci miliknya. Dan perlu diingat bahwa Ming ini adalah penyihir suci terkuat yang pernah ada di dunia. Dan saat Ming mengeluarkan sihir sucinya, akhirnya pasukan tengkorak pun langsung merasakan kesakitan. Bahkan beberapa dari mereka langsung menghilang. Sedangkan di sisi lain, Akane saat ini sedang berhadapan melawan Count Impaler. Dan Impaler lalu bilang kepada Akane bahwa Akane itu terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dan dulunya dia sangat sering bertemu dengan orang-orang seperti Akane. Tetapi pada akhirnya mereka akan kalah dengan sangat menyedihkan. Tetapi Akane dengan santai lalu membalasnya. Akane bilang kepada Impaler bahwa kali ini yang akan mati adalah musuh yang ada di hadapannya. Tetapi Impaler yang mendengar itu, dia malah tertawa. Dan Impaler bilang kepada Akane bahwa dia itu adalah seorang undead dan dia tidak akan bisa mati. Lalu Impaler pun dengan cepat langsung memerintahkan semua monster yang ada di sana untuk melawan Ming, karena Ming saat itu lebih unggul dari pasukan tengkorak miliknya. Dan Ming yang melihat banyak monster mulai mengepungnya, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak tahu kenapa para monster ini yang awalnya tidak bertarung malah sekarang telah mengepung dirinya. Tetapi Akane lalu bilang kepada Ming bahwa Ming tidak perlu panik, karena semakin sulit keadaan maka akan semakin seru. Tetapi Ming yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat kesal kepada Akane. Lalu Impaler langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu tombak kematian. Dan Impaler bilang kepada Akane bahwa saat ini mereka harus mulai berduel. Dan Akane dengan sangat yakin, dia pun bilang kepada Impaler bahwa jika Impaler sudah siap berduel dengannya, maka dia akan lebih siap lagi. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Dan setelah pertarungan dimulai, Impaler adalah orang yang pertama melakukan serangan. Dan dengan cepat, Impaler pun langsung mengarahkan tombaknya ke arah Akane dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi Akane yang menyadari itu, dia pun dengan cepat langsung menghindar dengan melompat ke arah belakang. Dan Impaler yang melihat serangannya dihindari oleh Akane, dia pun lalu bilang kepada Akane bahwa Akane itu terlihat sangat ringan. Dan dia juga lalu bertanya kepada Akane, apakah Akane memiliki sebuah artefak yang ada di sepatu miliknya. Tetapi Akane yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat bingung. Dan Akane malahan bilang kepada Impaler bahwa dia tidak tahu tentang hal itu. Dan hal itu terdengar agak keren. Bahkan di sini, Akane juga bertanya kepada Impaler di mana dia bisa mendapatkan sebuah artefak. Dan Impaler yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat kesal. Dan dia pun lalu menjawab bahwa jika Akane ingin mendapatkan sebuah artefak, maka dia harus mengalahkannya terlebih dahulu.
Dan Akane yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat antusias. Dan Akane bilang kepada Impaler bahwa setelah dia mengalahkannya, maka dia akan menjarah semua artefak milik Impaler. Dan singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Bahkan di dalam pertarungan ini, Impaler semakin terdesak oleh Akane. Dan dia pun terpaksa menjadi serius dan langsung menggunakan kekuatan asli dari tombaknya. Dan ternyata tombak kematian miliknya adalah tombak yang bisa hidup, yang memiliki mulut dan juga gigi yang sangat besar. Dan tombak itu bisa menggigit dan juga mengunyah semua musuhnya. Dan Impaler bilang kepada Akane bahwa tombaknya ini sudah banyak sekali memakan manusia. Dan Impaler juga bilang kepada Akane bahwa dia juga sangat senang bisa bertemu musuh yang kuat seperti Akane. Bahkan dia dan juga tuannya, yaitu Raja Iblis Belphegor, mereka tidak pernah bertemu musuh yang layak yang bisa menandingi kekuatan mereka. Lalu setelah itu, Impaler pun bilang kepada Akane bahwa dia akan segera menggunakan jurus terkuatnya. Lalu dengan cepat, Impaler pun langsung mengangkat tangannya, dan tidak lama muncullah iblis tengkorak yang terlihat sangat kuat. Tetapi tengkorak itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi Impaler. Dan saat ini Impaler telah menjadi 2 orang. Dan nama jurus ini adalah Double. Dan perlu diketahui bahwa jurus ini hanya bisa digunakan oleh para iblis tingkat tinggi. Bahkan tidak semua iblis tingkat tinggi bisa menggunakannya, karena jurus ini membutuhkan energi yang sangat besar. Tetapi Akane yang melihat hal itu, dia malah tidak takut sama sekali. Dan malahan dia sangat tertarik. Karena jurus itu bagi Akane terlihat seperti jurus ninja di dalam anime kesukaannya, yaitu jurus bayangan. Bahkan setelah itu, Impaler juga langsung menggandakan bayangannya menjadi 4 bayangan. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh para iblis tingkat tinggi dengan kemampuan yang paling kuat. Lalu Impaler bilang kepada Akane bahwa saat ini dia hanya menggunakan 20% kekuatannya saja untuk melawan Akane. Tetapi Akane yang mendengar itu, dia tidak peduli dengan hal itu. Lalu setelah itu, Impaler dan semua bayangannya pun mulai menyerang Akane dengan sangat cepat. Dan Akane dengan kemampuannya, dia pun langsung menahan semua serangan itu dengan tangannya. Tetapi di sini, Akane merasakan sedikit sakit di tangannya. Lalu Impaler langsung menjelaskan kepada Akane bahwa tombak miliknya ini bisa menyerap energi kehidupan dari seseorang jika orang itu menyentuhnya. Dan biasanya orang yang disentuhnya akan mati seketika. Tetapi di sini Impaler berpikir bahwa pasti Akane ini telah menggunakan suatu artefak untuk melindungi tangannya, sehingga dia tidak mati saat menyentuhnya. Tetapi pada kenyataannya, Akane tidak memiliki artefak apapun, dan kemampuannya ini adalah murni kemampuan fisiknya. Tetapi di sini, Akane memiliki jumlah HP di atas rata-rata semua makhluk yang ada di dunia ini. Sehingga Impaler tidak tahu bahwa alasan Akane masih hidup setelah dia menyentuh tombaknya adalah karena Akane memiliki jumlah HP yang sangat melimpah, yaitu sekitar 8.000 HP. Dan berapa kali pun Akane menyentuh tombak itu, dia tidak akan pernah mati selama HP-nya tidak habis. Lalu Akane bilang kepada Impaler bahwa karena hal ini, sepertinya dia akan mulai bertarung secara serius. Impaler yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak cemas, karena dia tidak menyangka bahwa ternyata selama ini Akane belum serius. Lalu Akane dengan cepat langsung menggunakan skill miliknya untuk berubah menjadi mode serius. Dan tiba-tiba tubuh Akane pun langsung bercahaya dan Akane langsung berubah ke dalam mode serius. Dan di dalam mode serius ini, semua pakaian Akane akan berubah menjadi pakaian tradisional kesatria Cina. Bahkan kemampuan dari Akane juga akan meningkat, terutama dalam kemampuan kungfu-nya. Impaler yang melihat perubahan dari Akane, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi setelah itu, dia pun langsung tertawa. Dan Impaler bilang kepada Akane bahwa semua hal yang telah dilakukan oleh Akane
sangat membuatnya terkejut. Dan setelah itu, pertarungan antara keduanya pun langsung terjadi. Tetapi kali ini, Akane lebih unggul daripada Impaler. Dan hal ini membuat Impaler menjadi sangat kesal. Lalu Impaler bertanya kepada Akane, wilayah iblis mana yang telah mengirimkan Akane untuk datang ke sini? Tetapi Akane yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat bingung. Karena Akane tidak tahu apa yang dimaksud oleh Impaler. Lalu setelah itu, Impaler pun bilang kepada Akane bahwa dia mengakui kekuatan dari Akane. Dan karena hal ini, dia ingin membuat kesepakatan dengan Akane. Tetapi Akane yang mendengar itu, dia malah menjadi semakin bingung. Lalu Impaler bilang kepada Akane bahwa yang dia tahu bahwa Akane ini sepertinya tidak mengincar nyawa rajanya. Karena sampai saat ini, Akane belum menyebutkan alasannya datang ke sini. Dan di sini Impaler sangat yakin jika Akane ini bahkan tidak tahu jika wilayah ini adalah wilayah dari Raja Iblis Belphegor. Dan Impaler lalu bilang kepada Akane bahwa mereka harus membuat kesepakatan. Dan kesepakatan itu adalah Akane harus mau menjadi bagian dari pasukannya. Dan sebagai gantinya, maka Akane akan diperlakukan dengan sangat baik. Tetapi Akane dengan tegas langsung menolak. Dan Impaler yang mendengar tanggapan Akane itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Impaler bilang kepada Akane bahwa dia tahu Akane sangat kasihan dengan semua budak yang ada di sini. Dan jika Akane setuju untuk menjadi salah satu pasukannya, maka dia tidak keberatan untuk melepaskan semua budak itu. Tetapi Akane dengan tegas selalu menjawab bahwa dia tidak membutuhkan penawaran dari Impaler. Karena satu-satunya orang yang bisa memerintahnya hanyalah tuannya, yaitu Hakuto. Dan Impaler yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat kesal kepada Akane. Lalu Impaler langsung mengancam Akane. Jika Akane tidak berhenti menyerang, maka dia akan membuat semua monster yang ada di sini membunuh semua budak yang ada di sini. Lalu salah satu budak yang ada di sana langsung berteriak ke arah Akane. Dan dia meminta bantuan kepada Akane untuk menolong dirinya. Dan ternyata budak itu adalah Hammer, yang sebelumnya telah dikirim ke sini untuk dijadikan budak. Lalu Akane langsung bilang kepada Hammer bahwa dia pasti akan menyelamatkan mereka semua. Lalu setelah itu, 4 bayangan milik Kon pun akhirnya bersatu, dan mereka berempat menjadi satu. Dan hal itu membuat Impaler menjadi sangat besar seperti raksasa. Lalu Impaler bilang kepada Akane bahwa Akane pasti akan menyesal karena sudah berani melawannya. Sedangkan Ming, yang saat ini sudah berhasil mengalahkan pasukan 7 tengkorak, dia pun lalu menjadi sangat terkejut saat dia melihat Impaler yang berubah menjadi sangat besar. Lalu Impaler langsung mencoba menyerang Akane dengan tinjunya. Dan untungnya serangan itu dapat dihindari dengan mudah oleh Akane. Tetapi sayangnya, dampak dari serangan itu sangat besar. Sehingga hal itu langsung mengguncang seluruh pasar budak seperti gempa bumi. Dan Ming yang melihat itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Dan Ming langsung berteriak ke arah Akane dan bilang kepada Akane jika Akane harus melakukan sesuatu. Karena Akane adalah salah satu bawahan dari malaikat jatuh Lucifer atau Hakuto. Tapi Akane yang mendengar itu, dia malah terlihat sangat kesal kepada Ming. Dan Akane bilang kepada Ming bahwa Hakuto saat ini terlihat seperti seorang pembohong dan bukan Raja Iblis. Lalu setelah itu, Akane pun langsung menyuruh Ming untuk membebaskan semua budak yang masih terkurung. Sedangkan dia akan melawan Impaler. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Setelah itu, Akane pun dengan kecepatan yang sangat cepat, dia pun langsung melompat dan langsung meninju punggung dari Impaler sampai tulang belakangnya menjadi hancur. Tetapi sayangnya dalam waktu yang singkat, tulang itu pun menyatu kembali seperti semula. Dan Impaler bilang kepada Akane bahwa apapun serangan dari Akane, hal itu tidak akan menghasilkan apapun.
Dan pertarungan mereka pun akhirnya terus berlangsung. Di sisi lainnya, saat ini Ming sedang mencoba membebaskan semua budak manusia yang ada di sana. Dan saat Ming ingin membebaskan Hammer, Hammer lalu bilang kepada Ming bahwa sebaiknya Akane dan juga Ming segera melarikan diri, karena mustahil untuk mereka berdua mengalahkan monster Con Impaler. Tetapi Ming tidak menanggapi hal itu, dan Ming hanya bilang kepada Hammer bahwa jika mereka menyerah, maka mereka pasti akan kalah. Di sisi lainnya, monster Impaler saat ini menduga bahwa serangan terkuatnya kali ini pasti akan dapat mengalahkan Akane. Lalu dengan cepat, Impaler pun langsung mengayunkan kedua tangannya ke bawah untuk memukul Akane. Tetapi Akane juga langsung mengepalkan tinjunya. Dan setelah itu, pukulan mereka berdua pun langsung beradu dan menciptakan gelombang yang sangat besar. Tetapi tangan monster Impaler langsung hancur berantakan, karena kekuatan tinju Akane lebih kuat daripada monster Impaler. Dan setelah itu, Akane pun langsung mengeluarkan skill miliknya. Skill pertama, yaitu Master of Staff. Dengan skill ini, Akane langsung menggunakan tongkat miliknya untuk memukul Impaler dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan pukulan ini juga dapat menciptakan badai tornado. Dan karena serangan dari skill pertama Akane ini, Impaler mulai merasakan kesakitan. Skill kedua, yaitu sapu. Dengan skill ini, Akane langsung mengangkat tongkatnya ke atas dan memukul kaki Con Impaler dengan sangat kuat. Dan ini membuat monster Impaler kehilangan keseimbangan. Dan karena serangan keduanya ini, akhirnya Akane mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan pamungkas. Lalu dengan cepat, Akane pun langsung melompat ke atas dan menggunakan skill ketiga, yaitu jurus tendangan cepat. Lalu setelah itu, Akane pun langsung menendang Impaler dengan menggunakan tendangan beruntun sambil berputar-putar. Dan tendangan beruntun itu memiliki kekuatan yang sangat kuat di setiap tendangannya. Dan karena serangan itu, hal ini pun akhirnya membuat Con Impaler langsung hancur berkeping-keping. Bahkan kemampuan regenerasi monster itu tidak akan bisa mengimbangi dampak serangan dari Akane. Sedangkan Impaler yang melihat dirinya diserang dengan serangan yang sangat kuat, dia pun lalu merasakan jika pasti dirinya akan segera mati. Dan hal ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan takut mati. Lalu setelah itu, Akane pun langsung mengeluarkan tendangan terkuat miliknya, yaitu tendangan Shaolin. Dan tendangan ini melesat seperti meteor dari atas dan langsung menghantam tubuh Impaler sampai hancur berkeping-keping dan menghilang dalam sekejap. Dan pertarungan ini pun akhirnya dimenangkan oleh Akane. Dan setelah pertarungan selesai, Akane pun langsung membebaskan para budak dan juga Hammer. Dan semua budak pun langsung menangis gembira karena mereka sudah bebas. Tetapi tiba-tiba, Akane pun mendengar suara keributan. Dan Akane yakin jika keributan itu kemungkinan disebabkan oleh Hakuto. Dan Akane lalu memberitahu Ming bahwa Hakuto sudah mulai bergerak. Tetapi Akane lalu bilang kepada Ming bahwa mereka juga harus segera melanjutkan petualangan mereka sebelum Hakuto menyusul mereka, karena Akane tidak mau Hakuto mendahuluinya. Lalu setelah itu, Akane pun langsung memberikan sebuah item kepada Ming. Dan item itu adalah item teleportasi, agar Ming bisa kembali ke kota pemula dengan sangat cepat. Dan Akane juga meminta Ming untuk membawa semua budak ini kembali ke kota pemula, sedangkan dia akan melanjutkan misinya. Tetapi sebelum itu, Hammer pun lalu meminta bantuan kepada Akane bahwa di pasar budak tahap kedua ada satu orang lagi yang harus diselamatkan, dan namanya adalah Putri Cake. Dan Akane yang mendengar itu, dia pun lalu memberitahu Hammer bahwa kemungkinan Putri Cake akan bertemu dengan tuannya, yaitu Hakuto. Dan kemungkinan Putri Cake pasti akan diselamatkan. Tetapi tetap saja Hammer masih merasa cemas. Lalu setelah itu, Ming pun langsung membawa semua budak itu kembali ke kota pemula
dengan item sihir teleportasi yang diberikan oleh Akane. Lalu setelah mereka sampai di kota pemula, Ming pun lalu menyuruh Hammer dan juga yang lainnya untuk meminta bantuan kepada seorang paladin yang ada di kota itu. Dan nama paladin itu adalah Whip. Dan Hammer yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.